Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Hasanah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat karunia keberkahan yang begitu luar biasa diberikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang paling besar adalah Allah berikan kepada kita nikmat iman serta nikmat kemudahan untuk menjalankan amalan-amalan agama. Karena memang tidak semua orang Allah berikan nikmat yang seperti kita rasakan, jemaah sekalian. Kalau kita ingin melaksanakan sholat seperti sekarang dengan berjamaah, alhamdulillah kita rumah kita dekat dengan masjid, jalanan kita begitu aman, masjid kita luar biasa nyaman. Tetapi tidak semua orang merasakan hal yang sama seperti kita. Tidak usah jauh, di kampung-kampung kita saja. Kadang ada masjid, kadang ada musola yang kondisinya tidak begitu layak. Subhanallah. Belum lagi kita cerita tentang masalah orang-orang yang berada di negara-negara non-muslim, yang di Jepang, yang di Korea, yang di Eropa. Begitu sulit mereka untuk bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah saja. Itu sulit karena jaraknya jauh, kemudian juga tempatnya kecil, sempit. Maka kita yang telah Allah berikan kemudahan seperti ini, perbanyak syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mensyukuri nikmat seperti ini? Makin lama kita makin istiqomah untuk kita melaksanakan sholat dengan berjamaah di masjid. Semakin kita istiqomah, artinya kita semakin bersyukur kepada Allah, maka Allah akan buka untuk kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ibadah yang lain. Karena ini nikmat yang disyukuri, bertambah lagi nikmat lainnya, la in syakartum la azidannakum. Bagi kita yang kurang mensyukuri nikmat untuk ibadah sholat saja, maka percayalah, untuk ibadah yang lain itu jadi jauh lebih sulit. Kalau kita ini jamaah rutin masjid ini mudah sholat ke masjid, maka masuk Ramadan makin mudah untuk berangkat sholat tarawih ke masjid. Ketika sudah mudah sholat tarawih ke masjid, mudah lagi amal-amal ibadah lainnya. Allah buka jalan untuk mudah berkurban lagi nanti, mudah-mudahan insya Allah. Tapi bagi orang yang mungkin nampak batang hidungnya ke masjid setahun sekali aja, paling setahun 2 kali ya, nampak Idul Fitri, Idul Adha, cobalah dia bagaimana amal-amalnya. Itu pasti agak susah dia untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam amal-amal ibadah. Mau sholat berjamaah ke masjid 5 waktu berat, mau berkurban, apalagi berkurban itu banyak. Maka kenapa? Karena kurang mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jadi nikmat ini walaupun kecil dia, sholat berjamaah ini besar ya mas sekalian. Maka nanti kita kajinya ini, kaji fikihnya tentang masalah sholat berjamaah insyaallah. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi SAW sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Dan untuk mendapat syafaat ini jalannya cuma satu, ikut sunnah Rasulullah. Dan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah sholat berjamaah. Sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan, bahkan di saat beliau itu sudah mendekati ajal. Rasul sudah menyampaikan, wahai Abu Bakar, engkau jadi imam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasul masih sehat, masih kuat dia, bukan masih sehat dalam keadaan sakit, tapi masih kuat untuk berdiri tegak, Rasulullah kan keluar lagi, keluar ke masjid untuk menjadi imam. Kemudian di sana menjadi pergantian imam, istikhlaful imam namanya, pergantian imam dari Abu Bakar yang sebelum menjadi imam, lalu masuk Nabi, Abu Bakar mundur dan mundur sedikit, Nabi yang menjadi imamnya. Nah itu menjadi hukum juga kemudian, boleh istikhlaf atau pergantian imam di dalam sholat berjamaah. Maka kita yang sudah istiqomah, ayo sama-sama kita niat Bapak Ibu sekalian, ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang selalu punya niat untuk sholat berjamaah di masjid,
sampai ajal yang memisahkan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatul jamaah, salat berjamaah. Tarikhu iqamatuha. Kapan pertama sekali salat berjamaah ini disyariatkan? Semasa Nabi SAW masih berada di periode Makkah selama 13 tahun. Semenjak Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, Nabi tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah itu di masjid sekalipun. Kenapa? Karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Tetapi ketika Rasulullah SAW pindah hijrah ya ke Yasrib ataupun kemudian disebut dengan kota Madinah, lalu di sana didirikan masjid, maka itulah pertama sekalinya disyariatkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Dan semenjak itu tidak pernah lagi beliau tinggalkan hal seperti ini. Selalu beliau sholat berjamaah ya. Maka sampai akhir hayat beliau. Maka kalau kita yang sudah rutin ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya kita tidak tahu amal mana yang menjadi memberi syafaat kita nanti ketika ketemu dengan Rasulullah. Tapi mudah-mudahan saya yakin bahwa sholat berjamaah kita yang sudah istiqomah ini dapat menjadi salah satu amalan yang dapat kita andalkan untuk dapat syafaat Nabi. Karena ini merupakan sunnah yang besar sekali ya. Berjamaah 5 waktu di masjid. Maka sama-sama kita istiqomah. Walaupun sekali 2 kali kadang-kadang terlalu lelah, kadang-kadang terlambat bangun, tidak ada masalah ya. Tetapi kita tetap selalu punya niat dimanapun kita berada untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid ya, kecuali keadaan safar ya. Safar pun kalau bisa ya di jamak dan di qasar itu di masjid gitu kalau bisa ya, supaya dapat fadilahnya. Baik, hukmuha, apa hukum sholat berjamaah? Nah, ini selalu menjawab apa hukumnya? Sunnah ya kan, selalu seperti itu ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dalam pendapat yang muktamad, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum sholat fardu berjamaah itu adalah fardu kifayah, wajib kifayah, bukan sunnah. Nah, ini perlu kita jelaskan dalam perspektif 4 mazhab nih. Dalam 4 mazhab yang mengatakan sunnah itu mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi dan mazhab Imam Malik atau Maliki. Mazhab Imam Syafi'i pendapatnya adalah sholat fardu berjamaah hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah, sama seperti sholat jenazah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, nah mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini kan banyak yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang salafi lah disebut demikian ya, yang di RJ, di Abu Darda. Coba lihat masjid-masjid RJ Abu Darda ramai apa enggak kalau berjamaahnya? Yang udah pernah masih tahu, ramai kan? Ramai. Kenapa? Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, hukum sholat berjamaah, fardu berjamaah itu hukumnya wajib. Wajib. Sehingga siapapun yang sholat fardu, misalnya sholat maghrib, dilaksanakan sendirian di rumah, kewajibannya memang tertunaikan. Sudah dia sholat maghrib, tapi dia berdosa karena sholat di rumah. Dan keempat mazhab ini punya dalil masing-masing semua. Kalau yang paling berat itu ya mazhab Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan dalilnya. Tentu saya yakin Bapak Ibu sekalian sering dengar hadis ini, yang mana Nabi SAW menyebutkan, aku ingin para pemuda-pemuda mengumpulkan kayu-kayu bakar ya. Kemudian aku akan mengambil kayu-kayu bakar itu, kemudian aku periksa di setiap rumah-rumah, siapa ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah ke masjid, maka aku akan bakar rumahnya kan. Itu hadis sahih gitu. Nah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal menjadikan hadis ini sebagai sebuah kewaspadaan tingkat tinggi. Artinya itu peringatan Nabi, larangan Nabi. Oh, Nabi sampai mau membakar gitu ya, artinya berat betul ini. Karena ini berat betul sampai Nabi mau membakar rumah orang yang sholat di rumah. Kan fardu wajib, tapi wajibnya kifayah ya, fardu kifayah ya, sama seperti sholat jenazah. Dalilnya sama seperti yang tadi juga salah satunya. Tapi Nabi dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan Nabi kan itu hanya mengancam, nggak pernah Nabi melaksanakannya gitu.
Jadi tingkatannya sampai wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada sebahagian yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka satu kampung tidak lagi berdosa. Tapi kalau dalam satu kampung, ini Masjid Nurul Hasanah ini satu RW kan? Misal ya, satu RW ya Pak ya. Haji. Satu RW kebetulan tidak ada yang sholat di Nurul Hasanah ini. Tidak ada yang mendirikan sholat subuh berjamaah di sini. Maka satu RW berdosa semua. Kami sholat di rumah, iya sholat di rumah, tapi berdosa. Kenapa? Tidak ada yang sholat berjamaah di masjid. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita kan mazhabnya rata-rata Syafi'i kan? Ini dia. Kita perlu jelaskan di sini. Maka kalau kita alhamdulillah kita ada garing masjid, kita ada imam masjid. Ya, kita kan kerja ya. Yang lain sibuk dengan pekerjaan, mungkin pulang kampung. Garing sama imam ini kan harus standby dia kan di masjid. Kita harus benar-benar bersyukur nih dengan adanya garing dan juga imam ini. Dengan keberadaan mereka sholat di masjid berjamaah berdua aja sudah lepas satu kampung kita. Ya. Dengan keberadaan dua ini aja kebetulan lagi pulang kampung semua, ada yang lagi sibuk, lagi tidak ada satu orang pun di masjid itu. Kebetulan cuma ada satu imam, satu garing, satu azan, satu iqamah, ya kan? Jadi berdua aja sudah lepas kewajiban satu kampung. Selamat kita semua. Maka kita ya, harus berterima kasih betul sama garim, sama imam, itu penyelamat kita itu. Ya, satu saat kita mungkin tidak bisa hadir, tapi kita lega, tidak apa di masjid, insyaallah ada garim, ada imam. Walaupun kita menggaji mereka Bapak Ibu sekalian, tapi kita harus berterima kasih betul. Gaji yang kita berikan itu tidak akan sepadan dengan khidmatnya para imam. Ya, manalah sepadan itu, tidak bisa dihargai berapa. Ya, kita ini karena mujamalah saja, basa-basi saja. Ya, pada intinya berapapun imam itu tak bisa dibayar, berapapun ceramah asatizah ulama-ulama tak bisa dibayar. Mau bayar berapa? Ya. Tidak sanggup kita bayar. Tapi sebagai bentuk saku hati, gila berapa? Tidak ada masalah. Tapi perlu kita ingat harus terima kasih yang paling dalam. Nah, kadang-kadang ada masjid seperti itu, ya, sangat-sangat tidak menghargai imam. Dianggap imam itu pekerjaannya, salah itu. Nauzubillah, hati-hati. Ya, imam itu bukan pekerja Anda. Ya, garim itu bukan pekerja Anda. Khidmat, ya, khidmat. Ya, subhanallah. Baik, kita kembali lagi ke masalah hukum tadi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, fardun kifayatun, fardu kifayah. Kalaulah ada yang melaksanakan sholat berjamaah di kampung itu, maka semuanya itu sudah bebas dari dosa. Nah, baik, itu hal yang paling pertama. Yang kemudian fadilahnya juga tentu kita sudah sama-sama tahu, sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu fadilahnya 27 derajat, bukan 27 kali ya, 27 derajat lebih baik daripada sholat dengan sendirian. Kadang ada yang menganggap begini, 27 derajat itu artinya 27 kali. Bukan, keliru. Yang dimaksud dengan 27 derajat ya, dalam penjelasan para ulama, 1 derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Jarak antara 1 derajat itu antara langit dan bumi. Begitulah keistimewaan dari sholat berjamaah tadi. Maka sebenarnya kalau kita ikut pendapat Imam Asy-Syafi'i atau pendapat Imam Ahmad bin Hambal, itu sebenarnya beruntung kita. Kenapa? Karena yang namanya sholat fardu itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah itu sunnah, maka pahalanya pahala sunnah. Tapi kalau sholat fardu berjamaah itu adalah fardu kifayah, maka itu adalah fardu. Amal ibadah fardu minimal 70 kali lipat lebih baik daripada amalan sholat sunnah. Coba bayangkan itu. Jadi memang pahala dari sholat berjamaah itu luar biasa besarnya.
Maka kita yang Allah bangkitkan di pagi hari, terbangun kita, tidak pakai alarm, tidak pakai waker, bangun kita. Bisa kita sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, itu nikmat betul dari Allah. Ada sebahagian orang, ya, alarmnya sampai hang dia di HP itu, banyak betul alarm, 5 alarm, 5 nggak terbangun dia. Ada. Saya pun pernah, bukan tak pernah. Mungkin saking capeknya, wallah alam kenapa. Ya sudah, satu HP istri, HP bunyi, tetangga bangun, awak tak bangun. Inilah ya. Memang kalau sudah seperti itu keadaan jemaah sekalian, kita harus introspeksi diri. Ya Allah, kenapa nikmat sholat berjamaah, apalagi subuh ya? Kenapa sholat berjamaah subuh itu tak dapat bagi saya di hari ini? Introspeksi diri kita, banyak-banyak istighfar kita. Kenapa? Ya. Ini bukan masalah terlalu capek, enggak juga. Kadang-kadang terlalu capek juga terbangun juga. Kadang-kadang enggaknya capek lewat juga. Ya, jadi semua kembali lagi ini pada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ada sebagian orang yang gitu bangun sholat subuh langsung semangat dia. Ada yang gitu bangun tertidur lagi, terbangun tertidur lagi. Ya. Maka ini kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau mudahkan untuk selalu sholat berjamaah di masjid, khususnya salah satunya adalah sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya hikmah dari sholat berjamaah itu sendiri. Tentu hikmah yang paling besar, yang pertama itu merupakan sunnah. Kalau kita lakukan sunnah, maka seperti yang di awal saya sebutkan, itu modal kita untuk dapat syafaat Rasulullah. Orang yang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah ini sulit untuk cari syafaat Rasulullah. Karena Rasulullah SAW dia tahu betul mana umatnya, mana bukan umatnya, tahu. Nggak akan bingung Nabi itu membeda-bedakan, kita tahu. Nampak dari bekas sujud kita, nampak dari bekas wudhu kita. Dan Rasulullah akan tanya nanti itu, kalau kita termasuk orang-orang yang malas untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, tanya, engkau umatku, tapi engkau tak mau melaksanakan sunnahku, malu enggak kita nanti itu? Apa mau kita jawab di hadapan Rasulullah? Aduh ya Rasulullah, dulu saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak sempat lagi. Nanti tak dapat pula syafaat, apa masalah kan? Maka kita niatkan benar-benar dan kita ajak keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jangan kita sendiri aja lah. Ini bapak-bapak ini aja, ini ibu-ibu aja. Ajalah pula keluarganya, ajak anak-anak kita. Ini ada anak-anak ini walaupun kadang-kadang ribut, ya itu bagian dari pendidikan, tidak ada masalah lah. Ya, sedikit-sedikit ribut tak masalah. Ya, asal tidak mengganggu secara mutlak, ya betul-betul mengganggu, teriak-teriak, itu lain cerita. Sedikit-sedikit memanglah masih anak-anak, kita pun waktu anak-anak begitu juga ya, tak jauh beda perangai itu. Tapi coba lihat, karena kita waktu kecil biasa ke masjid, maka ketika kita dewasa pun biasa kita ke masjid. Tapi anak-anak yang tidak terbiasa ke masjid, kawan-kawan kita dulu, yang kita ke masjid mereka nggak ke masjid, coba lihat mereka sekarang. Rajin ke masjid nggak mereka? Anda kan? Iya, maka itu ada pengaruh memang. Kita ajak anak kita ajak cucu kita, kebetulan cucu lagi di rumah, ajaklah cucu itu. Tanda sayang sama cucu, ajak dia ke jalan Allah. Bukan kasih uang banyak-banyak, bukan kasih jajan banyak-banyak. Kakek nenek kan sering begitu, sayang kepada cucu lebih besar daripada sayang kepada anak, iya kan? Kalau betul-betul sayang kepada cucu, ajak cucu ke masjid. Ya, boleh tidak apa-apa janjikan, ayo ke masjid nanti pulang dijajan, ya tidak ada masalah. Yang penting dia terbiasa untuk ke masjid. Itu yang paling besar. Yang kedua hikmahnya tentu adalah menjalin kesatuan dari umat Islam itu sendiri. Maka kalau kita sudah ke masjid, janganlah pula kita seperti orang yang tak kenal. Pernah tidak lihat Bapak Ibu sekalian orang yang macam tak kenal? Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, istilahnya kan? Mana Ali ini? Kan gitu. Oh lagi sakit. Jadi Rasulullah juga seperti itu bertanya. Sahabat Omar pun demikian. Ketika beliau menjadi khalifah, habis sholat ditengok ke belakang. Cek satu mana nih sahabat-sahabatku ini?
Jadi jangan kita pula setelah berada di masjid dengan sholat berjamaah kita malah kita tak bertegur sapa. Ini yang jangan. Kenapa? Karena kita juga ingin menguatkan silaturahim kita. Baik. Kemudian berikutnya al-a'dzarul maqbulah fi takhallufi 'anis salatil jamaah. Uzur-uzur. Ini ada uzurnya nih. Ya, alasan-alasan yang menyebabkan seseorang itu boleh nggak sholat berjamaah ke masjid. Apa itu? Nah, yang pertama al-a'dzarul ammah. Uzur ataupun alasan yang sifatnya secara umum seperti hujan. Kalau hujan pada masa Nabi memang jadi uzur. Kenapa? Karena masjid Nabi itu tidak pakai atap. Atapnya di masjid Nabi itu hanya 1-2 staf aja. Yang ada atap. Itu pun atapnya dari pelepah-pelepah kurma itu. Manalah tahan. Kena hujan netes semua, basah. Ya. Kondisi di Arab beda dengan di tempat kita. Kalau sudah malam dingin, saya yakin Bapak Ibu sekalian yang haji dan umroh tahu lah. Kalau udah malam dingin dia siang panas, malam dingin. Ya kan? Ketika kondisinya malam hujan lagi, tentu dingin betul. Macam mana mau sholat berjamaah? Itu uzur secara umum. Kalau zaman kita now, bedalah pula. Masjid kita kokoh. Ya, tidak ada bocornya. Dari rumah kita ke masjid dekat, ada payungnya. Yang pakai mobil punya mobil, jangan disimpan terus mobil itu. Pakailah mobil itu ke masjid. Dulu cita-cita, ya Allah, kalau nanti saya punya mobil, ya mudah-mudahan saya mudah untuk ke masjid, panas dan hujan. Gitu punya mobil, tidak keluar-keluar mobil itu, ya kan? Mau ke masjid, aduh, ini gerimis nih, baru cuci mobil lah. Jadi kan ada juga yang begitu. Ya, itu uzur yang pertama. Kalau kondisinya memang hujan itu benar-benar bisa menghalangi, ya, bisa menghalangi. Kemudian ada rihun asifun bil lail. Ada angin kencang pada malam hari. Dan meskipun malam hari siang pun juga kalau angin itu kencang, ya kalau di Madinah itu ada masa-masa ya Bapak Ibu sekalian. Ada masanya memang angin kencang betul. Ya kencang sekali anginnya. Itu kondisi seperti itu berbahaya. Ya, maka hal ini bisa menjadi uzur ataupun alasan tidak berjamaah ke masjid. Kemudian wahlun syadid fit thariq. Ini ada becek, lumpur. Habis hujan biasanya berlumpur, jalanan licin. Ya, kalau di beberapa tempat seperti di Suriah tempat saya dulu kuliah, itu ada turun salju di sana Bapak Ibu. Turun salju. Di Damaskus turun salju. Ya kalau musim dingin, tapi tidak lama, paling 1-2 hari ya turun salju. Kalau lagi turun salju itu jalanan licin. Ya seperti kita jalan di atas es. Wah, licin betul. Sekolah ditutup, ya, libur. Kalau turun salju, sekolah libur. Kantor libur. Oh, enak betul di sana. Ya, pokoknya libur semua. Ya, ke masjid pun libur. Ya, kenapa? Jalan licin, jatuh memang. Licin betul. Jadi itu menjadi sebuah uzur. Nah, kalau di tempat kita mungkin banjir ya. Kalau bahkan baru langganan banjir. Ya, banjir. Ya, ketika banjir kita mau ke masjid susah, itu jadi uzur juga. Nah, ini dia. Lalu kemudian ada al-a'zarul khassa atau alasan-alasan yang sifatnya khusus. Ya, ini pribadi. Kalau tadi kan umum sifatnya ya terjadi pada semua orang. Kalau yang khusus bagaimana? Kamaradin seperti sakit. Sakit jadi uzur, jadi alasan. Ju'un wa 'atsun syadidain. Sangat-sangat lapar, sangat-sangat haus. Ini kondisinya kalau lagi musim paceklik di masa-masa Nabi seperti itu. Ya udah lapar betul, haus betul, mau ke masjid jauh. Itu jadi alasan juga. Ya. Wa khauf minaz zalimi 'ala nafsin aw malin. Takut terhadap orang yang menzolimi baik dirinya ataupun hartanya. Ini pengalaman saya pribadi Pak, Bu sekalian. Tahun 99 saya kan lahir di Aceh dan saya besar di Aceh. Tahun 99 itu kondisi di Aceh itu khususnya di tempat saya Luxmawi, Aceh Utara. Itu memang kondisi GAM, Gerakan Aceh Merdeka itu sangat masif. Sehingga kondisi waktu itu tidak aman untuk kita keluar rumah, apalagi kalau malam. Saya pernah mengalami sholat taraweh kita di musola
misalnya menasah istilahnya, itu menasah itu setengah setengah beton, di atasnya ini memang terbuka dia, setengahnya itu terbuka. Di balik musola itu ada hutan kecil, ya. Nah, ketika kami lagi sholat, itu dengar suara tembakan perang antara TNI dengan GAM. Lagi sholat semua pada sujud, Pak. Sujud, bukan sujud karena sujud, bukan, suara tembakan. Ini terbuka, ya. Terbuka, di belakang hanya hutan-hutan saja. Hutan-hutan mana bisa menahan peluru? Tunduk semua. Habis itu tidak berani lagi datang. Ya, itu malam, saya lupa malam keberapa itu. Wah, itu memang kondisi seperti itu. Akhirnya saya nggak dikasih lagi untuk keluar ke masjid atau musola karena kondisi tidak aman. Ya, jadi ini kan kita enggak, alhamdulillah aman, nyaman, tapi tidak nampak juga ke masjid. Nah, iya kan? Kondisi aman, nyaman, tidak ada hujan, tidak ada banjir, tapi tidak nampak juga ke masjid. Nah, ini apalah lagi alasan kita nanti di hadapan Rasulullah. Ya. Kemudian mudafa'atu hadasin min baulin aw ghaid. Nah, ini orang-orang yang begini Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang sakit wasir misalnya. Ya, ada pernah jemaah mengeluh seperti itu, dia wasir ataupun dia tidak bisa lagi mengontrol buang air gitu. Nah, itu merupakan uzur nggak ke masjid. Di antara para imam-imam, ulama-ulama besar, Imam Malik salah satunya. Imam Malik itu di masa-masa tua beliau itu pernah kena sakit sulsul baul namanya. Beliau tidak lagi bisa menahan air kencing, ya. Sehingga beliau tuh mau ke masjid itu susah. Padahal rumah beliau dengan Masjid Nabawi dekat, tapi itu dia mau nggak terkontrol gitu, buang air nggak terkontrol lagi. Kalau Imam Asy-Syafi'i kena wasir, ya, berdarah di dubur beliau, sehingga nggak ke masjid juga. Jadi ada memang, ya, kondisi-kondisi seperti itu bisa menyebabkan, ya, kalau pada masa dulu obatnya masih susah Pak. Kalau sekarang udah banyak obat wasir, udah banyak obat yang tadi itu ya sul baul tadi, kencing yang tidak tertahankan sudah ada obatnya, bisa juga operasi. Ya, jadi hal-hal seperti ini sudah banyak membantu gitu. Para imam-imam kita, ya, padahal sangat-sangat ingin ke masjid, tapi tertahan dari ke masjid gara-gara salah satu sakit yang seperti ini. Nah, baik. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau ada nanti silakan tunjuk tangan saya, tidak ada masalah. Saya suka kalau ada jamaah bertanya. Karena ini masalah fikih, kita harus yakin, tidak boleh kita mengamalkan satu amal ibadah dengan ragu-ragu, harus yakin. Ya. Baik. Berikut. Silakan. Berarti kalau misalnya ada seperti orang bujang atau ini sama menikah. Sama menikah itu kan sunnah Nabi. Nah, jadi apakah tidak yakin Nabi nanti umatnya ini bermasa? Baik. Terima kasih Pak. Ini kan memang ada hadisnya itu, nikah sunnati, nikah itu sunnahku, ya kan? Jadi kalau ada yang tak mau menikah, maka dia tidak mau ikut sunnahku. Memang itu ancaman Nabi begitu. Ya, itu ancaman Nabi. Artinya begini, kerusakan yang terjadi kalau umat ini mayoritas tak mau menikah itu banyak. Kita boleh lihat di YouTube, ya, tentang penurunan jumlah penduduk di Jepang dan beberapa negara-negara maju. Kenapa? Tidak ada yang mau nikah. Nikah ya, bukan kawin. Kalau kawin lain cerita. Orang itu kan tak beragama ya. Kalau untuk menikah tak mau. Kenapa? Kalau menikah itu pasti salah satu tujuannya punya anak. Ya, punya anak susah lagi. Jadi begitu. Akhirnya apa? Mulai dan semakin berkurang. Itu Jepang salah satunya yang paling besar. Ya, jumlah wanita tidak punya kewajiban untuk sholat sunnah, sholat berjamaah di masjid.
Yang punya kewajibannya baik kewajiban fardu ain seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau fardu kifayah seperti mazhab Imam Syafi'i, itu hanya untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, dia itu tidak disunnahkan tapi dibolehkan. Jadi sifatnya apa? Boleh. Ya, makanya Nabi melarang, sebutkan jangan larang ya, wanita-wanita beriman untuk sholat ke rumah-rumahnya Allah. Nah itu ada, nggak boleh kita larang Pak. Tapi yang paling baik kita Rasulullah di mana? Di rumahnya sendiri. Itu paling baik. Itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi di masjid itu ada pengajian, di masjid itu ada silaturahim, maka hal seperti ini maka lebih dianjurkan untuk sholat di masjid. Ya. Tapi kalau ibu-ibu di masjid malah menggosip, maka bagus ibu-ibu sholat di rumah aja lah. Saya ke masjid malah menggosip, yang menggibah, ya, itu tidak boleh. Hukum asalnya, kita bicara fikih itu, dia ada hukum asal. Baru kemudian kita lihat hukum waqi'i, kenyataannya bagaimana. Ya. Ketika wanita, hukum asalnya lebih bagus sholatnya di rumah. Satu, itu hukum asal karena ada hadisnya, sahih hadisnya. Tapi kemudian kita melihat bahwa kondisi rumah dengan masjidnya dekat. Kemudian di masjid itu ada pengajian, di masjid itu bisa silaturahim dengan sesama ibu-ibu, maka lebih dianjurkan untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid. Dan sebaliknya, apabila kondisinya malah tidak membuat nyaman wanita untuk ke masjid, misal rumahnya jauh, ataupun di antara rumah dengan masjid tadi ada orang-orang yang tak baik, yang tak bagus, yang suka ganggu-ganggu. Ya, apalagi misal jamaah ibu-ibunya ini ibu-ibunya cantik pula, ya, membuat menarik, menjadi fitnah, maka malah bisa jadi haram si wanita tadi untuk sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Jadi kita bicara fikih seperti itu Pak. Hukum asalnya lebih bagus sholat di rumah, hukum asal. Tapi karena kondisi seperti masjid kita banyak pengajiannya, silaturahimnya ada, maka dianjurkanlah ibu-ibu untuk sholat berjamaah ke masjid. Begitu dia Pak. Kalau bapak-bapak, nah ada uzur Pak, memang kita ke masjid Pak. Ya. Baik. Ya. Kalau? Hah? Oh, kalau tidak melihat Pak? Iya. Pernah ada sahabat Rasulullah yang nanya, seperti ya Rasulullah, ada enggak uzurku enggak ke masjid ya Rasulullah? Kenapa? Kata Rasulullah, aku tak bisa melihat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau masih bisa dengar enggak azan itu? Masih. Kalau gitu kau datangi kemana tempat azan itu berasal. Itu kata Nabi. Jadi sebenarnya tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar, itu uzur sebenarnya, alasan untuk tidak ke masjid. Tapi Rasulullah dengan sahabat tadi memotivasi untuk datang. Kenapa? Supaya juga orang ini bisa memotivasi orang lain. Sering sekali saya lihat di masjid ada orang yang mohon maaf, ya, kakinya tidak ada, jalan tertati-tati pakai tangan. Jalan dia dari luar saya lihat dia pakai skateboard, papan luncur itu, karena dia tidak punya kaki. Naik itu dan jalan. Saya astagfirullahaladzim. Saya pikir mau kemana bapak ini pakai skateboard begitu kan? Rupanya ke masjid. Subhanallah. Itu membuat kita termotivasi. Orang tidak punya kaki seperti ini ke masjid dia. Kita punya kaki lengkap, ada motor, ada mobil, nggak ke masjid. Itu. Maka Rasulullah juga memotivasi Pak. Jadi kalau misalnya di antara jamaah ada yang kekurangan seperti itu, tidak bisa melihat, atau tidak bisa mendengar, atau tidak bisa berjalan, tapi masih ke masjid, maka yakinlah ini akan menjadi orang-orang pilihan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat untuk dapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Syurutun mayyaqtadi bihi, yakni syarat seseorang itu bisa berimam atau berjamaah. Yang pertama,
alla ya'lam al-muqtadi butlana salati imamihi wa ya'taqid dzalik. Yang pertama, si makmum harus dia meyakini bahwa orang yang diikutinya itu tidak batal. Jadi ketika kita bermakmum itu kita harus yakin bahwa orang tadi nggak batal. Kan kalau dia orang yang batal wudu, tahu kita itu kita nggak boleh bermakmum sama dia. Nah, itulah kenapa kemudian seorang imam itu dia harus benar-benar menjaga dirinya. Artinya sudah benar-benar dia berwudu dengan sempurna, sudah yakin dia benar-benar melihat pakaian itu tidak ada bolongnya gitu. Tapi kalau misalnya imamnya tak tahu dia ada bolong di belakang tuh, di sarungnya itu nampak paha dia, kan batal. Nampak paha, kan aurat tuh. Dia tidak nampak, dia tidak tahu, tapi kita di belakang tahu. Ini batal, imam ini batal, maka kita tidak boleh ikut si imam tadi, mufarokah. Harus kita memisahkan diri gitu. Nah, seperti itu. Ya, maka syarat pertama untuk kita bermakmum itu kita tahu bahwa orang yang kita ikuti itu dalam keadaan sah untuk sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alla yakuna ummiyan wal muqtadi qari. Nah, ini syarat yang kedua ini. Yang jadi imam haruslah orang yang fasih membaca Quran. Kalau seandainya yang jadi makmum fasih baca Quran, yang jadi imam gak fasih, maka yang fasih tak boleh berimam kepada orang itu. Itu beratnya, Pak. Bu, itu beratnya jadi imam. Makanya katakan tadi imam itu pekerja, enggak. Ada seorang ustadz, ulama besar, misalnya, ya, dia mau bermakmum, rupanya yang baca, yang jadi imam waktu itu orang yang awam. Kebetulan tidak ada imam, ya, tolak-tolakan, akhirnya jadilah imam dia. Baca Al-Fatihahnya ada banyak yang salah gitu. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah, ya kan? Nah, itu kan sudah salah itu. Si ulama tadi tidak boleh bermakmum pada orang tadi. Nah, jadi pernah saya satu ketika saya di Batam, saya sholat di musola mall, ya, waktu itu sholat asar, pas azan mau sholat. Ini karena ramai saya ngantrikan lama. Ya. Ketika sudah sholat, dan saya ingat rakaat kedua, tidak salah saya itu. Rakaat kedua saya mau sholat. Saya lihat ke depan itu imamnya, ya. Ketika dia ruku dan dia sujud, nampak Pak, huruf Y di belakang Pak. Tahu maksudnya kan? Bajunya pendek yang jadi imam tuh. Kebetulan mungkin tuh bukan imam namanya di mall kan, nggak ada imam. Dengan tolak-tolakan semua ya. Silakan Pak, silakan. Kebetulan jadi imam nih, bajunya ngepas. Ketika ruku, ketika sujud, nampak, mohon maaf, belahan itunya di belakang. Kan batal tuh. Batal. Itu batal. Tapi saya tidak tahu apakah si imamnya ini ngeh atau enggak. Kadang-kadang kita enggak sadar pula. Ada beberapa orang tak sadar. Tapi yang pasti saya tak boleh ikut imam itu. Kenapa? Saya tahu dia batal. Tidak boleh. Saya tunggu. Karena saya tahu hukumnya. Saya tunggu sampai selesai. Baru saya sholat. Nah, jadi seperti itu, nggak boleh kan menyelonong aja. Lihat dulu imam itu siapa. Makanya jadi imam itu berat, ya, nggak sembarangan. Nah, ini dia. Kemudian yang tadi itu, ketika mau bermakmum kita, saya kalau di mall, begitu pula. Sebelum saya bermakmum, saya harus mendengar dulu. Kalau maghrib, saya dengerin dulu imamnya. Bacaannya gimana, Al-Fatihahnya saya dengerin dulu, Pak. Kenapa? Saya al-qari, saya orang yang fasih membaca Quran. Kalau sempat imamnya tak fasih baca Quran, saya tak boleh bermakmum pada dia. Nah, itu lagi kan. Maka jadi imam ini berat memang. Nah, itu. Kalau telah kejadian, saya saya tidak lihat-lihat, langsung saya bermakmum, kemudian ternyata bacaannya salah, Al-Fatihahnya itu berantakan, maka saya mufarokah. Saya harus orang lain enggak, mungkin yang baca Al-Fatihahnya berantakan. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Mufarokahlah terus.
Kalau bacaan kita lebih baik. Ya, itu pernah, dan itu saya pernah melakukannya. Nah, itulah hukum ya, itulah hukum. Ya. Baik. Kalau orang lalu kita tak kenal sama dia, tapi dia itu pada terpangkai, harus langsung ditentukan maju dia ke depan. Pertanyaan itu siapa yang jadi imam itu? Nah, kalau di masjid kita cegahlah pula Pak, kita lah punya power di masjid kita nih. Kecuali masjid yang kita tak kenal juga. Kalau seperti itu kejadiannya, maka kita mufarokah, kita memisahkan diri dari jemaah. Ya kenapa? Imannya udah enggak benar. Ya, itulah kita namanya mengikut imam, enggak boleh kita ikut imam yang salah. Ya. Jadi dia bukan mentang-mentang jadi imam kita ikut semua, enggak. Salah dia enggak usah kita ikuti. Nah, itu dia. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Terakhir satu lagi terakhir, alla yakuna imra'atun wal muqtadi rajul, ya, yang tidak boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Ya, itu yang di kejadian pesantren apa tuh? Tidak sah. Selesai. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau kita mengkaji masalah ibadah, masalah fikih, maka upayakanlah kita semua memiliki referensi yang jelas, supaya dalilnya jelas, qaul ulamanya jelas, dan kita beramal dengan yakin tanpa keraguan-raguan. Terima kasih banyak, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.